Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mutia Indra Juliani, mahasiswa dari Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Pengetahuan dengan dosen pengampu Ibu Jaihan Nabila SIPM Ikom. Langsung saja ke pembahasan materi. Materi pertama adalah konsep pengetahuan dan manajemen pengetahuan. 1. Konsep informasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Kualitas informasi terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah informasi harus akurat, 2. Tepat pada waktunya, dan 3. Relevan. Nilai informasi ditentukan oleh 2 hal, yaitu manfaat dan biaya mendapatkannya. Yang kedua ada konsep data. Data merupakan sebuah fakta mentah tentang orang, tempat, kejadian, dan apapun hal yang penting yang harus dikontrol dan dikelola untuk menghasilkan suatu informasi yang memiliki arti. Suatu proses pengolahan data terdiri dari 3 tahapan dasar, yaitu input, processing, dan output. 3. Konsep pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu yang terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. 4. Manajemen pengetahuan secara keseluruhan. Manajemen pengetahuan merupakan suatu langkah sistematis dalam mengelola aset intelektual dan berbagai informasi dari individu dan organisasi untuk menciptakan keunggulan dalam bersaing dan memaksimumkan nilai tambah serta inovasi. Ada 3 unsur pembentukan manajemen pengetahuan, yaitu orang, proses, dan teknologi. Materi yang kedua ada sistem manajemen pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan adalah suatu sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam pengertian sebuah sistem aplikasi yang mengkombinasikan dan mengintegrasikan fungsi untuk sebuah perlakuan konseptual terhadap masing-masing pengetahuan eksplisit dan tacit, selama sebuah organisasi atau bagian organisasi tersebut menjadi target dari tindakan manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan dikembangkan menggunakan 3 teknologi, yaitu komunikasi, kolaborasi, dan penyimpanan pengambilan. Materi yang ketiga ada siklus manajemen pengetahuan, terdiri dari 4 siklus. Siklus pertama adalah knowledge creating, yaitu menciptakan sebuah pengetahuan baru dalam sebuah organisasi. Yang kedua, knowledge organizing. Pada tahap ini, siklus manajemen pengetahuan lebih mengacu pada menyimpan, merekam, dan melestarikan pengetahuan. Yang ketiga, knowledge sharing. Setelah menciptakan pengetahuan baru dan mengorganisirnya, selanjutnya adalah membagi pengetahuan tersebut. Yang keempat, knowledge applying. Setelah pengetahuan diciptakan, diorganisir, dan dibagikan, selanjutnya adalah diterapkan pengetahuan tersebut dalam sebuah organisasi untuk menjadikan organisasi tersebut dapat bertahan lebih lama. Materi yang keempat adalah model manajemen pengetahuan. Model yang pertama ada the Van Krok and Ross Model of Organizational Epistemology. Dalam model ini dibagi 2 pendekatan. A. Pendekatan kognitif. Pendekatan ini didasarkan dari pengetahuan seseorang. Jika dikategorikan ke dalam pengetahuan, pendekatan kognitif bisa digolongkan ke dalam tacit knowledge. B. Pendekatan koneksi. Pendekatan ini bisa dikatakan lebih ke pendekatan holistik, di mana menunjukkan hubungan antara pengetahuan dan fakta yang dilandasi sebuah teori. Model yang kedua ada Nonaka Takuchi Knowledge Spiral Model. Ada 4 model konversi pengetahuan. A. Dari pengetahuan tacit ke pengetahuan tacit disebut dengan proses sosialisasi. B. Pengetahuan tacit ke eksplisit disebut dengan proses eksternalisasi. C. Pengetahuan eksplisit ke pengetahuan eksplisit disebut dengan proses kombinasi. Dan D. Pengetahuan eksplisit ke pengetahuan tacit disebut dengan proses internalisasi. 3. Detailed Sense Making Knowledge Management Model. Model ini memfokuskan diri pada bagaimana unsur-unsur informasi dipilih dan kemudian diterapkan pada organisasi. Yang keempat ada the Wick Model of Building and Using Knowledge. Beberapa dimensi dari model ini yaitu A. Menyatakan bahwa setiap pengetahuan harus selalu tersedia dari sumber yang bersangkutan dan berkualitas tinggi. B. Setiap nilai dalam suatu pengetahuan harus saling berhubungan. C. Tidak ada nilai yang saling bertentangan antara pengetahuan tersebut. Dan D. Setiap pengetahuan harus memiliki tujuan yang terarah sehingga dapat memberikan manfaat yang memadai bagi para penggunanya. Yang kelima, model The Boisot Space Knowledge Management Model mengungkapkan ada 2 key point. Yang pertama, semakin mudah data terstruktur dan diubah menjadi informasi, maka akan semakin mudah untuk disebarkan. Yang B, semakin sedikit data yang telah terstruktur membutuhkan konteks pembagian untuk penyebarannya, maka akan lebih mudah untuk disebarkan.
Model yang terakhir yaitu Complex Adaptive System Model of Knowledge Management. Terdiri dari beberapa agen independen yang saling berinteraksi satu sama lain secara lokal, yang kemudian menggabungkan perilaku mereka yang diatur oleh Complex Adaptive System itu sendiri, yang biasa disebut dengan self-organized, dan kemudian menghasilkan kesimpulan pola dari Complex Behavior. Materi yang kelima ada penangkapan dan kodifikasi pengetahuan. Proses penangkapan pengalaman dan kepekaran individu di dalam organisasi dan membuatnya tersedia bagi membutuhkannya. Penciptaan atau penangkapan pengetahuan mungkin dilakukan oleh individu atau kelompok yang bekerja pada organisasi. Sedangkan kodifikasi pengetahuan yaitu mengkonversi pengetahuan tacit ke pengetahuan eksplisit dalam bentuk yang dapat digunakan bagi para anggota organisasi. Teknik yang digunakan dalam kodifikasi pengetahuan ada 3. Yang pertama, cognitive maps, decision trees, dan knowledge taxonomy. Materi yang keenam ada sharing pengetahuan, merupakan salah satu metode atau salah satu langkah dalam siklus manajemen pengetahuan yang digunakan untuk memberikan kesempatan kepada anggota suatu organisasi, kelompok, instansi, atau perusahaan untuk berbagi pengetahuan yang mereka miliki kepada anggota lainnya. 3 macam berbagi pengetahuan yaitu eksternalisasi pengetahuan, di mana terjadi pertukaran pengetahuan personal sehingga pengetahuan dikomunikasikan di antara anggota. Yang kedua, objektivitas pengetahuan, proses di mana pengetahuan menjadi realitas objektif. Yang ketiga, internalisasi pengetahuan, proses di mana pengetahuan yang terobjektifikasi tersebut digunakan oleh personal dalam rangka sosialisasi mereka. Materi yang ketujuh ada penerapan manajemen pengetahuan. Untuk bisa menerapkan manajemen pengetahuan yang benar-benar efektif dan bisa dipahami oleh semua pihak yang terlibat, maka ada beberapa langkah yang bisa diambil. 1. Pemilihan anggota tim yang tepat. 2. Menetapkan strategi dasar dari manajemen pengetahuan yang hendak diterapkan. Yang ketiga, melakukan asesmen dan audit. Proses asesmen dan audit ini hendaknya bisa mengungkap aspek-aspek pengetahuan sistem informasi dan pengetahuan yang telah ada. Selanjutnya, melakukan pengecekan terhadap IT. Langkah ini lebih bertujuan untuk melihat apakah sistem IT yang digunakan telah mampu memberikan dukungan terhadap proses penggunaan informasi yang ada, dan apakah sistem IT tersebut mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Selanjutnya, mengembangkan rencana manajemen pengetahuan yang tepat. Tujuan penerapan manajemen pengetahuan. 1. Ada untuk menghemat waktu dan biaya. 2. Untuk meningkatkan aset pengetahuan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan beradaptasi. Dan keempat, meningkatkan produktivitas. Materi yang ke-9 ada budaya organisasi. Adalah suatu karakteristik yang ada pada sebuah organisasi dan menjadi pedoman organisasi tersebut sehingga membedakan dengan organisasi lainnya. Menurut No dan Mondi tahun 1996 mengatakan ada 2 tipe budaya organisasi. Tipe yang pertama ada open and participative culture. Budaya organisasi ini ditandai dengan pencapaian tujuan output yang tinggi dengan didukung dengan adanya rasa saling percaya pada bawahan, komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang suportif dan penuh perhatian, penyelesaian masalah secara tim, adanya otonomi pekerja dan berbagai informasi. Budaya yang kedua adalah close and authoritative culture. Budaya organisasi ini ditandai dengan pencapaian tujuan output yang tinggi. Namun, pencapaian tersebut mungkin lebih dinyatakan dan dipaksakan organisasi dengan pemimpin yang otoritas dan kuat. Materi yang ke-10 ada perangkat manajemen pengetahuan. A. Manajemen dokumen yang memiliki 2 fungsi, ialah menyediakan konten dan memfasilitasi manajemen konten dan akses. B. Portal pengetahuan yang berfungsi sebagai titik pusat untuk berbagi ilmu. C. Peta pengetahuan dan keterampilan manajemen. Keterampilan sistem manajemen adalah alat berbasis web yang mendukung dalam mendistribusikan cara menyebarkan beban kerja di seluruh organisasi. Peta pengetahuan adalah alat standar yang digunakan untuk mengontrol akses portal ke penyimpanan dan kategorisasi dokumen dan keahlian. D. Ada database informasi dan pembelajaran. Sistem ini juga sangat berguna dalam organisasi, di mana praktik terbaik perlu diulang dan disebarluaskan sebanyak mungkin. E. Ada alat komunikasi. Alat kolaborasi merupakan ruangan pertemuan besar di mana rekan-rekan bekerja sama pada jarak jauh atau waktu yang berbeda. Ya, selanjutnya ada praktek komunitas. Dapat dipandang sebagai hal penting untuk berbagi dan pengayaan pengetahuan serta alat yang berguna untuk pelaksanaan manajemen pengetahuan. Materi yang ke-11 ada implementasi manajemen pengetahuan.
Manajemen pengetahuan perorangan adalah bagaimana cara mengelola pengetahuan perorangan, yaitu pada saat belajar sesuatu yang baru atau mencari informasi yang membutuhkan. Implementasi manajemen pengetahuan perorangan dapat dilakukan dengan pengembangan pengetahuan akan menjadi lebih efektif jika didukung oleh kemampuan bahasa yang baik, pemahaman akan norma-norma sosial yang baik, serta adanya rasa saling percaya dan saling pengertian di antara orang yang satu dengan yang lainnya. Keahlian manajemen pengetahuan perorangan dan teknologi yang dibutuhkan antara lain A. Mengakuisisi informasi, B. Mengevaluasi informasi, C. Mengatur informasi, D. Menganalisa informasi, E. Menyajikan informasi, F. Mengamankan informasi, dan G. Mengkolaborasikan informasi. Materi 2012 ada implementasi manajemen pengetahuan organisasi. Manajemen pengetahuan organisasi menurut Konferensi Manajemen Eropa dapat dilihat secara operasional dan secara strategis. Manajemen pengetahuan secara operasional yaitu aktivitas organisasi yang berfokus pada usaha untuk mengembangkan dan memanfaatkan pengetahuan dalam suatu organisasi. Sedangkan manajemen pengetahuan secara strategis yaitu langkah untuk memantapkan usaha dari setiap perorangan dan organisasi untuk menjadi organisasi yang berbasis pengetahuan. Materi 13 ada strategi manajemen pengetahuan. Ada 2 strategi dari manajemen pengetahuan. Yang pertama, strategi kodifikasi. Bila pengetahuan dalam bentuk eksplisit secara berhati-hati dan disimpan dalam basis data sehingga pengguna yang membutuhkan data mengakses pengetahuan tersebut. 2. Strategi personalisasi. Pengetahuan tidak hanya eksplisit saja, namun juga pengetahuan yang terpikirkan atau tacit. Pengetahuan tacit amat sangat sulit diterjemahkan ke dalam bentuk eksplisit. Oleh sebab itu, pengetahuan dialihkan dari satu pihak ke pihak lain melalui hubungan personal yang intensif. Jadi, di sini fungsi utama adalah jaringan komputer baik internet ataupun intranet. Materi yang ke-14 ada evaluasi manajemen pengetahuan. Evaluasi atau penilaian manajemen pengetahuan adalah analisa sistematis untuk mengukur kemampuan dari manajemen pengetahuan yang ada pada organisasi atau perusahaan. Manfaatnya adalah 1. Dapat mendalami praktik manajemen pengetahuan yang baik. 2. Dapat mengidentifikasi kegiatan yang dapat menjadi contoh yang baik dalam praktik manajemen pengetahuan. 3. Adanya evaluasi mandiri mengenai kemampuan dan kualitas dari kegiatan manajemen pengetahuan yang sudah ada. Tujuan dari evaluasi manajemen pengetahuan yaitu 1. Untuk menilai kondisi organisasi pada saat ini. 2. Memberikan gambaran dan pemetaan bagi organisasi terkait langkah-langkah meningkatkan inisiatif manajemen pengetahuan. Yang ketiga, agar proses identifikasi dapat dilakukan secara lengkap. 4. Untuk memaksimalkan inisiatif dan aktivitas sharing yang mungkin sudah ada di organisasi. Materi yang ke-15 ada implementasi sistem manajemen pengetahuan di perpustakaan. Agar perpustakaan di era yang serba cepat ini tidak ditinggalkan oleh penggunanya, maka perpustakaan harus segera tanggap dengan memberikan layanan dan koneksi yang bisa diakses lewat internet. Aplikasi nyata konsep knowledge management di perpustakaan adalah konsep portal. Portal adalah bentuk web yang merupakan salah satu alat untuk melakukan transfer pengetahuan yang bersifat informasi, promosi, dan transaksi secara terintegrasi serta komprehensif dalam sistem pelayanan optimal bagi para buyer dan seller. Jadi, penggunaan portal merupakan bentuk konkret realisasi knowledge management karena portal merupakan salah satu alat untuk melakukan transfer informasi. Materi 16 atau materi yang terakhir ada proses terbentuknya masyarakat informasi dan kaitannya dengan industri 4.0. Konsep dasar dari masyarakat informasi itu suatu keadaan masyarakat di mana produksi, distribusi, manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama. Konsep masyarakat informasi muncul pada tahun 1970, di mana saat itu terjadi peralihan dari masyarakat industri menuju masyarakat informasi. Proses terbentuknya masyarakat informasi. Pertama adalah pre-transitional society. Pada saat tahap ini, masyarakat belum menikmati pendidikan dan pendirian pendidikan belum ada. Yang kedua ada early transitional society. Pada tahap ini, pendidikan formal sudah ada, tapi partisipasi masyarakat masih rendah. Yang ketiga adalah intermediate transitional society. Pada tahap ini, masyarakat sudah mulai percaya
percaya bahwa pendidikan itu sangat penting. Yang keempat adalah late transitional society. Pada tahap ini, pendidikan dasar sudah tinggi dan pendidikan menengah mulai meningkat. Selanjutnya adalah early advanced society. Pada tahap ini, sebagaimana besar anak umur sekolah dasar, yaitu kisaran 7-12 tahun sudah mengenyam pendidikan dasar. Selanjutnya ada super advanced society. Pada tahap ini, pendidikan sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat. Yang pembahasan yang C adalah kaitan masyarakat informasi dengan industri 4.0. Revolusi industri tidak hanya mendiskusikan bidang teknologi saja, namun juga pada bidang ekonomi, sosialisasi, dan lainnya. Untuk mengatasi era disrupsi tersebut, maka diperlukan peran ilmu sosial humaniora sebagai dasar acuan pengembangan teknologi agar teknologi tidak tercabut dari nilai-nilai kemanusiaan saja. Maka dibutuhkan masyarakat yang memiliki pengetahuan yang luas agar bisa membedakan mana yang betul dan mana yang tidak sesuai dengan konteks yang ada. Sekian pemaparan materi dari saya. Maaf jika masih banyak kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.